Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Izzati Istihoro, Islah Utami, Amatul Firdausa, David Ricardo Sibarani, dan Denisa Albania Prajoko ingin menjelaskan tentang resesi. Saya sendiri, Islah Utami, H44190019, ingin menjelaskan tentang pengertian resesi. Resesi ekonomi adalah suatu penurunan aktivitas ekonomi pada suatu negara. Suatu negara dikatakan mengalami resesi jika produk domestik bruto atau PDB mengalami kontraksi atau minus dalam 2 kuartal beruntun secara tahunan. Di Indonesia kini terancam pada jurang resesi karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua ini minus 5,32%. Kata resesi ini dapat dilihat dari penurunan produk domestik bruto, merosotnya pendapatan real, berkurangnya jumlah lapangan kerja, dan terpuruknya industri manufaktur. Saat ini di berbagai belahan dunia diakibatkan oleh adanya virus corona yang sempat menghentikan aktivitas ekonomi. Penghentian aktivitas ini mengakibatkan ekonomi suatu negara jadi melemah. Amatul Firdausa, NIM H14190002. Resesi yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998, BPS mencatat secara agregat pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar minus 13,1%. Semua sektor mengalami pertumbuhan negatif kecuali sektor pertanian. Hal ini dikarenakan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan terdepresiasi lebih dari 80%. Ini tercatat sebagai yang terburuk di Asia Tenggara. Tahun ini, tahun 2020, setelah pada kuartal 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32% dan pada kuartal berikutnya minus 3,49%, Indonesia resmi dinyatakan resesi. Dan hal ini dikarenakan oleh adanya penurunan aktivitas ekonomi akibat adanya pembatasan gerak dan penurunan daya beli masyarakat. Nama saya Denisa Albania Prajoko, NIM H14190006. Dampak resesi. Yang pertama yaitu meningkatnya jumlah pengangguran. Hal ini terjadi karena pada saat resesi, perusahaan akan cenderung mengurangi tenaga kerja yang mereka pekerjakan untuk mengurangi biaya. Yang kedua yaitu meningkatnya jumlah pinjaman pemerintah. Pada masa resesi, pemerintah tetap dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pinjaman sehingga besarnya akan melonjak. Dampak yang ketiga yaitu harga aset menurun. Hal ini dikarenakan pada saat resesi, perekonomian yang buruk akan mendorong investor untuk optimis bahwa perekonomiannya kuat. Hal ini disebut sebagai kegembiraan irasional yang menggambarkan keuntungan besar di pasar saham pada akhir tahun 1990-an. Kegembiraan irasional ini akan menggembungkan pasar saham dan apabila meletus dapat terjadi panic selling sehingga menghancurkan pasar sehingga terjadi resesi. Selanjutnya yaitu mengenai pengangguran Indonesia di masa pandemi. Saya, Izzati Istiharo, H44180027. Definisi pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Jenis-jenis pengangguran ada 3, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah menganggur. Berdasarkan data BPS, pada Agustus 2020, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia bertambah 2,67 juta menjadi 9,77 juta orang. Pengangguran ini bertambah seiring dengan penambahan jumlah angkatan kerja. Sementara berdasarkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07%, angka ini naik dari Februari 2020 yang sebesar 4,99%. TPT tertinggi berada di perkotaan sebesar 8,98%, sedangkan di pedesaan sebesar 4,71%. Nah, selanjutnya bagaimana menekan resesi dan pengangguran? Dalam hal ini, pemerintah biasanya akan mempengaruhi kurva AD. Sebagaimana kita tahu, kurva AD terbentuk akibat interaksi antara dua kurva, yaitu IS dan LM. Komponennya bisa dilihat di atas. Pergeseran kurva AD ke kanan dapat disebabkan oleh kebijakan fiskal ekspansif atau kebijakan moneter ekspansif. Contohnya ialah memberikan insentif pajak, mengurangi tingkat suku bunga, meningkatkan belanja pemerintah, dan seterusnya. Pergeseran kurva AD ke kanan mengakibatkan Y menyimpang dari tingkat naturalnya ke Y1, ya, seperti di grafik pada jangka pendek. Hal ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran. Akan tetapi, pada jangka panjang Y akan kembali pada tingkat naturalnya. Sekian presentasi kami, terima kasih.